Anda masih ingat video CP yang ini? Is to show me how, when did your Prophet Muhammad circumcised? Agar pertanyaannya adil, kita buat pertanyaan simpel. Mana pengakuan masing-masing dari Nabi Muhammad dan Yesus bahwa dirinya disunat? Pertama, kita cari jawabannya dari masing-masing riwayat. Dalam kitab Maulid Al-Barzanji Syekh Ja'far bin Husain, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan bersih dan sudah bersunat dengan kuasa Tuhan. Jadi Nabi Muhammad terlahir sudah dalam keadaan sunat. Sekarang riwayat Yesus. Lukas meriwayatkan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Yesus disunat genap 8 hari menurut Lukas. Jadi sama-sama ada riwayatnya. Sekarang pengakuan masing-masing antara Nabi Muhammad dengan Yesus. Kita lihat dari pengakuan Nabi Muhammad. Dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad mengatakan, termasuk bagian kemuliaan dari Allah yang dianugerahkan kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan telah dihitan, dan tidak seorang pun melihat auratku. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, ternyata ada pengakuannya. Lalu, siapa sosok Anas bin Malik yang menceritakan Nabi mengatakan demikian? Anas bin Malik berasal dari suku Bani Nazar, yang sejak kecil dia melayani keperluan Nabi Muhammad. Artinya, orang yang hidup bersama Nabi Muhammad sedari kecil. Jadi jelas tahu bagaimana Nabi dan tentang Nabi Muhammad. Oke, sekarang pengakuan Yesus. Dirinya disunat. Anda tidak akan pernah bisa menemukannya. Tidak ada satu ayat pun Yesus mengakui dirinya disunat. Silakan Anda ubak-ubak Bible, pengakuan Yesus kalau dirinya disunat. 100.000 tahun tak akan ditemukan satu-satunya ayat yang menceritakan tentang Yesus disunat hanya dari kisah Lukas. Lalu siapa Lukas? Lukas adalah seorang tabib yang dapat pengkabaran Kristus dari Paulus. Baik Lukas ataupun Paulus tak ada yang pernah bersama-sama Yesus. Jadi bagaimana dia tahu? Tulisannya saja hasil penyelidikan. Coba Anda lihat di dalam Lukas 1 ayat 1. Dan diperuntukkan untuk Theophilus sebenarnya. Kalah telak bukan? Ketika Kristen percaya Lukas yang tidak pernah Yesus kenal mereka percaya. Tapi kok ketika Anas bin Malik yang hidup dari kecil melayani Nabi Muhammad kok tidak percaya? Nah, pasti mereka akan kembali bertanya, kenapa tidak dimuat dalam Al-Quran? Jelas enggak lah, karena Al-Quran bukan buku biografi Nabi Muhammad. Emangnya Bible? Kopi sana-sini, bahkan yang tidak dikenal Yesus sama sekali seperti Lukas dan Paulus, suratnya boleh jadi kitab suci. Semoga membantu. Jangan lupa share, like, and subscribe.